Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Akhirnya balik lagi sama gue Bian Mohar di channel Mohar Garage. By the way, thanks ya yang udah support channel gue sampai saat ini. Akhirnya bisa juga nyentuh sampai 1000k dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa naik sampai 10.000, 100.000 dan sampai 1 juta. Amin ya robbal alamin. Dan thank you juga buat tim digital dari Mohar Garage yang udah support banget sampai channel ini masih bisa bertahan 1 tahun lebih dan masih bisa terus berkarya ngasih info sekitar otomotif roda 2. Khususnya untuk saat ini kita masih ngebahas tentang Ninja RR dan Ninja R atau Ninja SS ya, pokoknya apalah itulah, pokoknya Ninja 150 dari Kawasaki. Thank you banget buat semua para customer yang udah percaya dan udah bersabar untuk melakukan tuning atau setup motor kesayangannya di Mohar Garage. So jadi di spesial episode kali ini gue bakal sedikit bahas tentang kenapa sih Ninja tuh harganya bisa mahal banget, dan kenapa sih kok bisa sampai apa ya, bisa dibilang tuh kayak Ninja tuh gengsi loh, main Ninja tuh gengsi gitu kan, nggak cuman sekedar kayak lo hobi punya Ninja tek selesai, nggak, tapi lebih kepada lu punya Ninja dan lu ada pride lu di situ. Kenapa sih gue penasaran banget nih? Karena kalau dari sisi gue yang memang seorang builder ya builder, bukan builder sih, lebih ke konseptor untuk motor. Gue ngeliatnya sih sebenarnya kembali lagi ke ownernya. Nggak semuanya menurut gue itu tentang pride atau tentang gengsi atau tentang hobi, enggak. Karena kenapa? Banyak banget emang yang kayak orang main hobi 2 tak ikut-ikutan, udah pasti ada. Kalau memang yang memang dia udah lama main 2 tak, ada juga. Terus juga ada juga yang beranggapan bahwa motor itu investasi, ada juga. Emang beragam kan. Cuman bantu gue dong, kira-kira apa sih menurut kalian tuh, kenapa sih harga Ninja itu bisa semahal gitu, bisa kayak setenar itu gitu loh, dan bisa bertahan selama itu. At least dari yang tahun 90-an juga Ninja R yang waktu masih KIS juga sampai sekarang malah diangkat lagi. Ninja M, Ninja R, Ninja SS, Ninja RR, ZX 150, Ninja SE gitu loh. Sampai ada cuman perkara kayak warna, dari warna marun, terus warna navy, warna kuning, warna putih yang biasa disebut albino, itu harganya bisa gila banget. Kenapa sih? Tolong bantu gue untuk tahu. Lu bisa komen di kolom komentar. Dan siapa komentar yang paling menurut gue menarik, mungkin itu akan jadi pemenang untuk giveaway gue di 1000 subscriber ini. Jadi gue ingetin lagi untuk giveaway-nya, gue bakal kasih full system knalpot Ninja R tipe Cobra atau standar. Itu tinggal tergantung pilihan dari lo yang sebagai pemenang. Terus juga yang dari RR-nya juga kayak gitu, full system yang tipe standar dan tipe Cobra juga ada gitu. Jadi terus lo komen ke gue, lo kasih tahu ke gue alasannya kenapa. Karena kalau dari sisi gue sebagai pemilik bengkel, menurut gue semua itu sama. Ada yang dari hobi, emang hobi. Ada yang memang sebagai sekedar investasi. Ada yang benar-benar lu ngebangun motor untuk tahu prosesnya juga ada. Ada juga yang ikut-ikutan, udah pasti ada. Gitu sih. Kayak di belakang gue nih, mungkin orang berpikiran bahwa oh Ninja mahal. Tapi ini sebagai orang yang hobi untuk balapan, dia malah bikin untuk balapan, bukan sebagai fashion. Kan sebenarnya aneh. Cuman marketnya memang beda-beda. Tapi menurut gue tetap balik lagi bahwa itu balik lagi ke budget si owner, kebutuhan si owner, dan circle komunitasnya mereka mau ke arah mana, itu balik lagi. Contoh kayak yang datang ke gue memang kebanyakan untuk saat ini mereka sebagai penghobi, sebagai pencinta otomotif roda 2, khususnya Ninja 2 tak. Tapi nggak juga menutup kemungkinan untuk mereka yang hobi balap, mereka bisa datang ke gue juga gitu kan ya. Ini salah satunya project awal tahun gue di 2022, datang motor GoPay Meter. Dan emang sih insya Allah mudah-mudahan gue akan ada
mulai riset atau mulai ngebangun untuk motor GoPayMeter khususnya Ninja. Insya Allah mudah-mudahan bulan Maret sih udah bisa jalan, karena sekarang kan masih Januari awal ya, masih mau lihat dulu santai dengan proyek-proyek yang sekarang berjalan gitu. Nah, untuk yang kedua mungkin kita mau bahas kira-kira kalau misalnya lu beli bahan, contoh kita angkat bahan yang potensial untuk dijadiin lu sebagai investasi, itu kira-kira yang tipe apa sih gitu loh. Karena kan orang yang awam mungkin menganggapnya bahwa Ninja RR itu semua sama, padahal kan enggak. Ada yang RR Old, ada yang CBU, ada yang ZX 150, ada juga yang RR New. Itu sama-sama RR. Walaupun semua partnya untuk mesin itu semua sama, tapi sebenarnya beda dari segi part standarnya itu beda. Terus juga kayak Ninja R, semua menganggap semua sama, Ninja R, Ninja SS, Ninja M, atau Ninja yang masih pengapian AC itu semua sama, padahal itu enggak, beda. Nah mungkin gue pengen bahas kayak gituan aja kali ya, kayak gue pengen kasih tahu bahwa lu kira-kira kalau misalnya lu berminat untuk punya motor Ninja, apa sih yang sekira itu lu main hobi terus juga bakal bisa jadi kayak menguntungkan buat lu gitu loh. Nggak cuma lu keluar uang terus hobi lu tersalurkan terus selesai gitu, enggak. Jadi kita beranggapan bahwa lu hobi tapi juga bisa menghasilkan. Mungkin itu sih yang lagi pengen gue angkat, karena banyak banget sekarang circle baru untuk komunitas Ninja 2 tak. Nggak cuman dari orang-orang yang memang udah lama pemain 2 tak, tapi ada juga yang baru-baru yang mungkin dulunya nggak main 2 tak terus sekarang toto jadi main 2 tak nih, karena lagi tren banget gitu lah. Nah yang sekarang nih yang pengen gue ini nih si motornya Ko William sih. Pik, jalan nggak Pik? Hah? Ya gak, kita copot. Nih contoh ini ya. Kau ini tahun berapa kok? 14. Yang bener 2014. Iya benar. Contoh ini, Ko William dia beli bahan 2014 bahan ya? Iya. Berapa duit kau beli bahan? 12 ya? 12 juta. Lihat 12 juta, keadaan dulu nggak kayak gini ya keadaannya. Keadaan masih standar. Berantakan. Kayaknya juga motor nggak dipakai kok ya. Yes. Terus dirapihin. Kok kalau misalnya awal nih, lu kemarin budget habis berapa kok? Total. Semua, repaint, spare part. 6-7 juta. Cuman lu lihat deh, dari dia beli 12 juta. Mungkin lu ada fotonya nggak ya? Yang sebelumnya ada nggak? Yang masih kuning. Mungkin ntar gue akan cantumin fotonya. Jadi dari awalnya ini motor sebelum di sini sampai akhirnya lu dengan budget 7 juta lu bisa lihat. Oke nggak sih? Tapi emang SS kok, bukan? Asli SS ya? Warna hijau. Lu lihat. Tuh, ini yang 2014. Nah, sekarang lu lihat yang kesini. Oh, kemana nih? Nih. Ini tahun berapa, Bang? 13. 2013. Ini juga sama. Ini punya Bang Kennedy. Bang Kennedy itu ngambil 2013. Hancur ya Bang ya waktu itu ya awalnya? Fotonya masih ada Bang? Masih ada. Ntar gue minta ya. Ini lu lihat nih sekarang. Ini waktu itu berapa habis budget? Oh tapi ini emang mesin ya Bang ya semua ya? Total berapa sih waktu itu? Kira-kira habis repaint. Tapi ini waktu ini karena udah jatuh aja nih, sebelumnya rapi. Ini karena udah ugal-ugalan jatuh, terakhir jadi kayak gini. Trondol. 15 jutaan ya? Tuh. Lu bisa bayangin kan? Dengan dua. Ini SS bukan nih? Asli. Ini Ninja R ya? Ini convert SS ya? Lu bisa bayangin kan? Yang tadi punya Ko William 2014. Dia ngangkat berapa, terus dirapin berapa. Terus ini juga Bang Kennedy ngangkat berapa waktu itu Bang? 100. Oh 10 juta 100. Oh lebih murah Bang Kennedy. Cuman habisnya lebih banyak ya Bang ya? Nah itu kan komparasi, maksud gue lu gak bisa kayak lu ngomong bahan lu lebih mahal cuman akan habisnya lebih murah, belum tentu gitu loh patokannya. Ini 15 juta tapi semua Bang udah sampai pelek ya, semua repaint. Oh sama pengapian juga sih ya. Ini baru satu tipe motor loh. Lu kebayang kan, ini belum masuk ke Ninja R. Sorry, ke Ninja RR.
Yang untuk Ninja RR, aduh, ini nih, ini nih yang untuk masuk Ninja RR. Ini dia SE 2012. Dia ngangkat bahan itu 55 juta. Mungkin ada yang di channel yang di episode motor, beli motor 55 juta belum head on. Nah, itu lo lihat di situ, itu pertama kali dia ngangkat terus sampai sekarang saat ini. Jadi untuk mesinnya terakhir itu 13 jutaan. Itu udah include karburator, terus membran, intake, pengapian. Pengapian standar, kerkas. Dia habis 13 jutaan sama knalpot. Cuman kalau untuk aksesoris luarnya dia habis 40-an. Karena udah sampai micron, terus segitiga, gas domino, kopling Ako 1, terus Brembo. Dia udah habis 40-an kayaknya. Lu kebayangkan, ini aja untuk satu motor ini budget aja dia udah ngabisin berarti sekitar hampir 90 jutaan untuk satu motor. Lebih dong. Hampir 100 juta. Itu untuk satu motor. Nah, untuk yang di dalam banyak. Kayak motornya si Ruli yang Gisel. Lo habis berapa lo total lo? Yang Gisel? Dari awal? Iya, totalan dari awal. Lu bahan beli berapa waktu itu? Yang Gisel? Tuh. Untuk tahun 2010 ya? Oh, 2011. Itu dia ngambilnya 20. Rapihin semua total sampai sekarang? Oke, boleh kok. 70 sampai 80 juta. Nah, menurut lu coba deh lu komen deh. Itu worth it enggak sih? Iya, emang buat balap maksudnya kan itu kan kalian buat riset juga. Nah, ini motornya. Lu lihat. Tapi udah berapa kali ganti konsep ya? 3 kali ya? 2 kali 3 kali ganti konsep. Nah, ini yang Gisel yang sekarang. Ini untuk yang part 2 ya. Lu kebayang enggak? 70 juta udah nempel di sini. Nah, terus juga ada nih gua. Nih. Yang ZX. Nah, ini ZX. Kalau dulu kan tadi kan yang RR. Nah, ini yang ZX punyanya Mas Bintang dari Semarang. Dia ngangkat bahannya itu 45 juta. Belum sama variasi semua yang ada nempel sekarang. Dia di gua aja ngerapihin udah estimasi 60-an kali ya. Velg, Brembo, disc, segitiga, terus micron, bracket, steering damper, shock belakang, terus silencer service. Nih, kayak ini SE 2012. Dia waktu itu ngangkat sekitar 25 jutaan deh. Rapi-rapiin, ganti shock, tuh ganti silencer, terus velg sama karburator. Nah, menurut tuh pada worth it gak sih kayak gitu? Lu lihat di belakangku masih banyak lagi nih motor-motor. Nah, itu kayak punya motor Kojeri. Gila gak sih lo? Coba deh lu pikirin. Kalau misalnya lu memang hobi untuk nuangin spending money sampai puluhan juta untuk motor tua. Bisa dengar motor tua apa ya? Puluhan juta coy. Gila gak? Nih satu lagi punya Eko William juga nih. Yang masih on progress. Dia mau rubah konsep semua. Bayang ya, ini si Silver. Silver aja waktu itu totalan 68 juta. Nah, bahannya dia ngambil 20 jutaan. Gila gak? Ini sampai berdebu nih di bengkel gue. Nah, jadi gue pengen ngajak lu interaksi bahwa kira-kira worth it gak sih lo gitu loh. Lu untuk spending money sebesar itu dengan apa yang lu dapat. Kalau memang lu hobi mungkin gak akan jadi masalah. Nah, itu dari beberapa yang ada di customer gue saat ini gitu loh. Dan masih banyak juga motor yang belum gue bahas di dalam tuh. Karena kan kalau misalnya contoh ya, kalau gue sih ngasih saran bahwa gini, di saat lu pengen modifikasi atau di saat lu pengen ngupgrade motor lu, kita balik lagi, lu jangan tentuin konsepnya dulu. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau misalnya lu konsep ngikutin budget, yang ada lu bingung. Gue pengen ini, pas lihat budget, anjir, kok nggak sesuai sama ekspektasi gue, kan gitu. Tapi kalau misalnya gue boleh kasih saran, better lu tentuin dulu budget lu. Berapa sih kira-kira lu mau spending budget untuk motor lu yang lu beli second? Atau lu udah tahu dengan keadaan secondnya rate 15 sampai 20 juta Ninja RR lu dapet yang kayak gimana? Dan kira-kira untuk upgrade-nya untuk di awal lu bakal ngelakuin upgrade apa sih? Itu yang biasa ditanyain sama customer baru gua di saat mereka baru main Ninja RR.
Makanya gue bilang mendingan lu tentuin budget lu. Ini belum semua customer gue, dan masih banyak lagi yang amazing kayak motornya Mas Haji yang gue kirim waktu ke Purworejo yang ZX biru. Itu dia totalan udah 120 jutaan. Dengan keadaan basicnya dia ngangkat itu 35 deh. 35 apa berapa ya? 40 gitu. Itu kan menurut gue budget yang fantastis untuk sebuah motor Ninja RR. Sampai lu ngebudgetin sampai ratusan juta, itu berarti mobil bisa lu beli. Ini lu cuma modifikasi gitu loh, dan bentuknya nggak berubah. Bentuknya tetap Ninja R. Gimana menurut lu gitu kan? Jadi lu enaknya lu nentuin konsepnya itu setelah lu punya budgetnya. Biar kenapa? Biar mengikuti, jangan sampai gengsi mengalihkan fungsi. Lebih baik fungsi mengalihkan gengsi. Kalau lu cuma ngikutin gengsi lu pengen head on, tapi kalau misalnya memang ya budget lu nggak masuk untuk head on, lu yang pusing. Nah, akhirnya lu maksain. Gimana caranya? Lu caranya second pasti pasang, ternyata ada masalah. Ya syukur-syukur kalau misalnya memang harga secondnya part untuk Ninja RR, untuk yang masih bagus pasti harganya juga gak akan jauh-jauh beda sama yang baru. Di luar variasi. Ya mungkin kalau misalnya yang kayak velg GP memang banyak yang second, tapi kan ada juga yang baru. Bukan berarti gue bilang lu harus beli baru semua, enggak. Tapi kembali lagi, kalau lu pengen emang hasil yang perfect, ya pasti budget lu juga lo akan lebih besar. Gue sebenarnya mau bikin satu konten dimana ngebahas satu motor dari awal sampai lu build dengan estimasi budget. Contoh, lu punya budget sekitar 10-15 juta gitu kan. Nah, lu mau tuangin di motor lu. Nah, mungkin karena lu gak tahu apa yang perlu lu ganti dulu. Saran gue gampang, jangan fokus ke mesin untuk Ninja ya. Jangan fokus ke mesin untuk modifikasi pertama lu. Tapi lu pikirin kaki-kaki, kayak shock depan, shock belakang, bos arm, itu paling penting tuh. Karena kenapa? Lu nyaman dulu deh baru lu ngebut. Motor belum nyaman, pengereman belum aman, lu ngebut, kalau kenapa-napa safety lu hilang. Beda halnya mungkin kalau misalnya lu main 2 tak, lu cuma sekedar hobi yang memang bukan buat hobi nikmatin kecepatan ya, tapi lu nikmatin cuman fashionnya, nongkrongnya, atau lingkungannya, komunitasnya, mungkin itu beda. Tapi kalau misalnya memang lu sebagai orang hobi yang pengen punya Ninja untuk ngerasain adrenalin lu di saat open kips, ya better menurut gue lu fokus ke kaki-kaki deh. Pengereman, shock depan, shock belakang, bos arm, terus ban, itu penting. Selebihnya baru lu bisa main variasi, kayak cockpitnya lu modif, terus steering damper lu ganti, terus juga stangnya, posisi reading lu. Nah itu baru deh, itu ntar step berikutnya. Tapi untuk step awal modifikasi lu untuk Ninja RR di saat lu baru ngangkat atau lu baru main Ninja RR, menurut gue better lu pikirin kaki-kaki. Itu sangat penting. Nah baru setelah lu udah nyaman dengan kaki-kaki lu, dengan cara posisi reading lu, baru lu boleh alihin ke mesin. Dan untuk modifikasi mesin menurut gua untuk harian, lu porting harian itu udah cukup banget. Kenapa dibilang ada porting harian, porting balap? Sebenarnya sama, mau porting harian atau porting balap. Cuman yang membedakan adalah dari segi kompresi. Itu loh, dari papasan head lo. Tapi kalau untuk portingan semua mirip. Kecuali balap ya. Balap yang benar-benar balap regulasi. Itu mungkin beda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua subscriber gue yang udah support sampai saat ini. Dan jangan lupa terus subscribe, terus share, like, and comment setiap video yang gue upload sama tim gue. Dan untuk yang 1000 subscriber, gue tadi udah jelasin di awal. Gue bakal bilang bahwa kira-kira kenapa sih harga Ninja kok bisa stay dan makin malah melambung tinggi gitu loh. Nah, lu komen yang paling menarik dan komen yang paling unik, akan gue kasih giveaway full system knalpot Ninja R dan Ninja RR standar atau Cobra. Itu nanti menjadi pilihan lu aja gitu. Oke, sebelumnya terima kasih lagi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.